Seremoni sudah kita laksanakan. Sebalas kita pada acara inti yang pertama, yaitu sinkronisasi dari Ketua Pengurus Cabang Arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini kepada Bapak Azhar Mubarok kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, hadratul mukarramin wa alihi wa ulama, para kiai, para ustaz. Wabil khusus panjenenganipun Ustaz Jazuli selaku Ketua MWCNU Kecamatan Purworejo, yang kami hormati Bapak Akbar selaku Lembaga Bidang Ma'arif MWCNU Purworejo beserta jajaran, Bapak Ibu pengurus BP3NU Kecamatan Purworejo serta pengurus Lembaga Bidang Ma'arif BCNU Banyuwangi yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajah di majelis yang dirahmati Allah ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap berikan dari COVID-19. Salat masa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pertama, kami menyampaikan selamat dan sukses atas inisiasi dari Lembaga Bidang Ma'arif MWCNU Purworejo untuk membahas tentang pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah atau madrasah di bawah nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU khusus MWC HP Ma'arif NU Kecamatan Purworejo. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang kebaikan kita untuk mencerdaskan generasi Nahdlatul Ulama di Kecamatan Purworejo. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir tepat waktu tadi karena ada beberapa kendala, dan kami berharap hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk kita terus menjalin silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan maksudul adzam dari Lembaga Pendidikan Ma'arif MWCNU Purworejo bahwa hari ini kita bersama-sama untuk memahami pedoman penyelenggaraan pendidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang sebenarnya sudah kami berikan kepada madrasah dan sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi. Tetapi memang banyak yang belum memahami dan mengimplementasikan di tataran teknis masing-masing sekolah dan madrasah. Maka nanti mungkin ditemukan beberapa hal yang jauh berbeda dari tradisi atau kebiasaan kita dalam mengurus TK, MI, RA, MTS maupun madrasah yang wabil khusus di Kecamatan Purworejo. Kapan bisa dibantu ditampilkan di layar? Atau mungkin Bapak Ibu semua sudah pegang pedoman ya? Sama pegang pedoman. Kami akan bacakan beberapa hal yang sejarahnya ini. Kalau ada yang belum membawa, Pak Akbar bisa dibantu laptop, Pak Nur dikirim PDF-nya ke Pak Akbar biar ditampilkan. Sambil menunggu LCD dipersiapkan, para Bapak Ibu yang kami hormati, pedoman ini tidak ujuk-ujuk ada ketika periode kami saja. Tetapi sebelumnya sudah ada pedoman-pedoman yang telah lahir terlebih dahulu untuk menjadi panduan bagi kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di
sekolah atau madrasah yang kita urus bersama. Maka jika Bapak Ibu memegang pedoman itu ada dua. Yang pertama adalah SK dari PCNU nomor 134 PC A.2 Romawi L.33 4 Romawi tahun 2020 tentang peraturan layanan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga bidang Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi. Jadi peraturan ini tidak berdiri sendiri, tapi konsideran atau turunan dari SK PCNU tentang standarisasi pengelolaan pendidikan di bawah lembaga bidang Ma'arif NU Banyuwangi. Bisa dibaca di beberapa bab di situ. Pesannya Pak Akbar tidak dibaca semua karena butuh 2 hari kalau dibaca semua. Tetapi yang urgen-urgen saja yang akan kita bahas agar menjadi pedoman Bapak Ibu sekalian dalam mengurus lembaga yang selama ini sudah diurusi. Yang pertama misalnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai bab 4 dari SKPCNU. Ada namanya Badan Penyelenggara Pendidikan Pengembangan Ma'arif NU BP3MNU. Kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah pengurus sekolah panjenengan sudah bernama BP3MNU? Belum. Kalau belum, mikotnya mulai kegiatan hari ini semua pengurus lokal diganti nama menjadi BP3MNU. Contoh, memiliki MINU 1 Sidoarjo dan TK Kartini menjadi BP3MNU TK Nordijah TK Kartini dan MINU Sidoarjo, atau diganti nama yang lain misalnya menjadi BP3MNU Sidoarjo, mengurusi 4 sekolah misalnya TK Kartini, MINU Sidoarjo 1, TK Nordijah berapa di MINU 2 itu sama MINU 2 misalnya. Tapi kalau sebelumnya sudah ada TK dan MI ini menjadi satu kepengurusan, maka jadikan satu aja, BP3MNU Sidoarjo 1 misalnya, menaungi mengurusi TK Kartini dan MINU 1 Sidoarjo. Ngerti nggih? Mikotnya mulai hari ini seluruh pengurus diganti namanya menjadi BP3MNU. Kepanjangannya Badan Penyelenggara Pendidikan dan Pengembangan Ma'arif NU. Ini dua nih, Mas. Masih keluar. Sinyalnya. Itu garis besarnya tahun itu, Jadi tidak lagi pengurus MI ini, pengurus TK ini bukan langsung BP3MNU MINU 1 Sidoarjo misalnya. Kalau misalnya di MI ini pengurusannya terpisah dengan TK. Tapi kalau ada TK MI AMTS dalam satu lokasi, BP3MNU-nya bisa jadi satu aja. Nanti di pengurusannya diganti, ditambahi urusan TK siapa, urusan MI siapa, urusan MTS siapa. Tapi kalau di satu lokasi hanya ada satu MI dan pengurusnya berbeda dengan TK misalnya, itu bisa berdiri sendiri BP3MNU. Oke, itu garis besar yang pertama. Nama penting karena ini kaitannya dengan peraturan. Bagian kedua, pasal 14. Tujuan pengurus BP3MNU dibentuk dengan tujuan 1, melaksanakan kebijakan PJLP Ma'arif NU sebagai acuan dalam menentukan kebijakan organisasi agar sejalan dengan ADRT. Artinya apa? BP3MNU nanti akan menjadi kepanjangan dari Ma'arif. Ngerti ya? Karena selama ini memang masih banyak sekolah Ma'arif yang langsung shortcut, fotokopi langsung ke kantor. Harusnya tidak boleh. Harusnya atas rekomendasi panjenengan. Harusnya apapun itu, mulai dari SK, mulai dari pengangkatan guru, pengangkatan kepala sekolah,
termasuk pengajuan bantuan-bantuan itu harus pengetahuan BP3M. Maka di sini dijelaskan bahwa dibentuknya BP3M itu sebagai kepanjangan tangan, kepanjangan tangan. Nah, nanti diskusinya makin dua, mewadahi dan menyalurkan aspirasi prakarsa warga Jamiyah Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat umumnya untuk melahirkan kebijakan operasional. Tentu yang lebih paham tentang kondisi madrasah dan sekolah NU di wilayah panjenengan itu ya pengurus lokal. Tidak mungkin setiap saat Habib Ma'arif akan nun sewu bahasa nongjongan doki lah, atau hanya ngurus satu madrasah saja, semuanya tidak mungkin. Maka pentingnya BP3M ada di sini untuk menjaring aspirasi. Tidak harus melulu kepala sekolah yang kemarin. Justru kalau ada aspirasi dari BP3M itu akan menjadi luar biasa. 3. Meningkatkan tanggung jawab dan rasa masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan Ma'arif. Dengan adanya BP3M ini akan menjadikan warna sebuah sekolah atau madrasah semakin lebih kuat. Karena apa? Kita harus sadar bahwa kita itu adalah madrasah atau sekolah swasta yang tidak ada kewajiban bagi negara untuk membiayai kita sepenuhnya. Kita harus sadar bahwa madrasah sekolah yang kita urus bersama ini adalah sekolah yang dimiliki oleh masyarakat dalam ini warga ini. Maka tidak ada tanggung jawab mutlak bagi negara untuk membiayai sepenuhnya. Beda dengan sekolah negeri loh, Mas. Sekolah negeri mulai A sampai Z itu harus dibiayai negara. Walaupun memang masih banyak di sekolah negeri yang seragami ingin bayar pihak ingin betul kasih ada sumbang dan sebagainya. Walaupun mengatasnamakan komite sekolah. Yang keempat, melakukan kontrol. Kadang menurut saya di banyak tempat kepala sekolah kita itu lebih agresif daripada pengurusnya. Bahasa kasarnya lebih pintar selingkuhan. Nah, BP3M ini sebagai kontrol harusnya. Kepala sekolah biar tidak kemudian sewenang-wenang, karena kepala sekolah itu mandatori dari BP3M pasti. Yang berhak mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi itu yang paling pertama dan utama adalah BP3M itu. Setelah kemudian misalnya kepala sekolah dianggap tidak kompeten atau tidak bekerja, baru bisa dilaporkan ke Ma'arif. BP3M melaporkan bahwa pasal ini setelah melakukan evaluasi, teguran dan sebagainya tidak lagi dianggap berkompeten menjadi kepala madrasah. Maka dengan ini kami meminta kepada Ma'arif untuk memberhentikan dengan norma yang bersangkutan dan diadakan kemudian kepala madrasah yang baru di sana. Itu tugasnya BP3M aslinya, Bapak Ibu. Ngerti nggih? Kontrol, menjadi kontrol itu penting. Kesannya kadang kan di banyak tempat kepala sekolah ini kan banyak yang berangkat manajemen tukang cukur. Emis yo digarap dhewe, bos yo dilaporne dhewe, dibelanjani dhewe. Kira betul? Betul. Pembangunan itu bangun dhewe, pengurus juga dilapori toh. Kalau diajak musyawarah. Maka peran kontrol BP3M itu penting di sini. Jadi dengan manusia itu betul dalam kelas lain. Tapi dalam artian kendel yang jalur, bukan kemudian kendel tahu, bukan karena berdasarkan fitnah atau apa gitu, prasangka pribadi. Sampai kayaknya tidak suki pak kepala. Ini buta berarti. Ini apa lagi? Itu aplikasinya tersendiri. Yang kelima, menciptakan suasana dan kondisi yang harmonis, transparan, akuntabilitas dan demokratis. Sekolah kita, madrasah kita, itu kan sebenarnya milik masyarakat. Bukan milik perorangan kepala sekolah, bukan milik perorangan ketua pengurus atau keluarga wakil dan sebagainya. Maka BP3M ini menjadi ajang untuk menciptakan suasana yang harmonis. Karena kalau ada sampai kepala sekolah ngeklaim, ini suatu tak bangun-bangun dia boleh dewi. Ya sudah, saya sekolah cuma anak dewi. Maka tidak boleh seperti itu. Maka BP3M itu harus menjadi
bisa menciptakan suasana yang harmonis dan transparan. Tentu transparan itu harus belah kotak telanjang, karena ada hal-hal yang harus disimpan di internal pengurus, disimpan di internal MI, dan tidak boleh diinformasikan keluar. Bukan berarti transparan kemudian telanjang pula, jadi bahaya. Kan biasa, misalnya bos belum cair, kepala sekolah dan mau cari talangan. Kalau itu sampaikan secara vulgar kepada masyarakat, ke sekolah mau tanya, tahu orang, itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Nah itu menjadi hal yang harus dikutuk untuk jaga marwah sekolah dan gurunya. Itu salah satu contoh. Pasal 15 tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Ini sudah sangat jelas. Niki dereng bahas masalah PPTKMN hanya umum. Nggih. Niki kalau umum, yang umum saja. Pasal 15 saya. Pasal niki nopo? SK nopo? SK Malik. PP3. Pedoman Malik. Oh, nek teman-teman langsung dibahas pedoman nggih. Biar lebih rinci. Pasal bab 2, Pak. Pasal 2. Bab 2 pasal 2 di pedoman nggih. Nek buku ini pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah. Buku ini pas tengah-tengah sebelah kanan. Niku ruwijit mangke. Bukutel. BPTKMNO bagian ke-1 pembentukan syarat susunan organisasi keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian serta masa khidmat. Nah, mikotnya dari Purworejo, kami akan tertibkan seluruh pengurus lokal se-Banyuwangi. Ya, alhamdulillah Pak Akbar sudah luar biasa. Saya kira tidak berlebihan kita beri pos untuk MWCNO. Sekali lagi, niatan dari kegiatan hari ini bukan untuk menghakimi para pengurus, tapi untuk kemudian melakukan sosialisasi dan membangun frekuensi yang sama untuk pengurus sekolah kita. Maka di sini banyak hal yang harus kita pelajari bersama. Termasuk mungkin saya juga lupa karena sudah lama tidak membaca. Tetapi garis besarnya mulai dari hari ini dengan nanti bisa tidak lanjuti di kepengurusan masing-masing bahwa pengurus tidak hanya sekedar urus biasa, ada aturannya dan itu diatur oleh SKPCNO, SKPNCNO, sangatnya ADRTNO, SKPCNO, pedoman saking Ma'arif. Kalau nanti ada pedoman lokal, monggo bisa disusun, tapi konsideran dasarnya jelas. Buat ujuk-ujuk, ini ada peraturan internal misalnya. Buat ujuk-ujuk seperti itu. Ada sanad dasar hukum. BP3MNO, pembentukan pengurus BP3MNO bagi satuan pendidikan yang baru akan membentuk kepengurusan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan kepada pengurus PCLB Ma'arif, diketahui pengurus MWC Ma'arif NU masing-masing. Jadi di pasal 1 sama jelas, kalau di antara panjenengan di Purworejo belum ada yang bernama BP3MNO, maka jenengan nanti membuat surat permohonan pembentukan BP3MNO kepada PC Ma'arif. Mengetahui ketua MWC Ma'arif Pak Akbar. Kalau bisa nanti Pak Akbar dibuatkan draftnya. Kesannya pengurus-pengurus tidak kerepotan dalam membuat draft surat permohonan. Yang kedua, pengucapan akan mendelegasikan pada masing-masing orbit dan MWC untuk melakukan pendampingan pembentukan pengurus. Saya kira di Purworejo bisa menjadi contoh lah, karena Pak Akbar dan teman-teman pengurus MWC Ma'arif sangat aktif sekali. Nanti bisa dipandu bagaimana bentuk BP3MNO atau melengkapi atau bahasanya apa nggih? Bukan mereformasi, menapa nggih? Merevolusi. Tidak harus ganti pengurusnya. Tiap-tiap ini tetap namanya mawon disamakan dengan pedoman ini. Karena nanti BP3MNO itu akan di SK juga oleh PCLB Ma'arif. Ini SK ini. Tapi dari sakit di damel jaminan PPRI. Nah, SK Ma'arif sama sakit. Dan pulau Pak Budarin sampai 100 juta. Damel SK guru.
Juga sekarang BPTKMN apa? Sak miliar. Tapi ini malah jadi dados wasilah. Dados bukti panjenengan sampun berjuang membesarkan madrasah dan sekolah NU. Ketika pengurus MWC kemarin memberikan masukan kepada semua satuan pendidikan bahwa BP3M itu bisa membawahi satu atau lebih pendidikan dasar atau menengah. Jadi satu BP3MNO sakit membawahi beberapa sekolah. Misalnya satu desa ini disatukan BP3MNO-nya antara MINU 1 Sidoarjo, MINU 2 Sidoarjo, TKK ini dan TKU Janopo sakit. Tetapi kalau posisi sendiri TKI DWM bisa ketemu. Ngerti nggih? Tidak mengikat sama sekali dan tidak kemudian menjadi sebuah kawasan tapi bisa satu. Tergantung kearifan lokal yang sudah berjalan sebelumnya di sebuah atau madrasah tersebut. 4. Pimpinan atau pengelola satuan pendidikan melakukan perjanjian personal calon pengurus. Nah, kalau ini kan aturan. Tapi kalau sudah ada yang sudah aktif sebelumnya sudah ex officio diangkat saja. Maksud kabar ya, tidak harus mencari orang baru. Kalau sudah ada yang aktif sebelumnya disambung. Itu saja kemudian nanti disesuaikan dengan aturan yang ada di sana. Yang kelima, struktur kepengurusan BP3M itu sekurang-kurangnya terdiri dari A. 3 orang dewan pembina. Sekurang-kurangnya itu artinya kalau B sadar. Oke, nek kira berenang sah, atau nggih sekurang-kurangnya minimal. A. 3 orang dewan pembina. Oke, ya inilah. B. Dewan pengawas. Pun nanti yang mempunyai kompetensi untuk mengawasi bisa diangkat. C. Dewan pengurus harian terjadi ketua, sekretaris, bendahara dan 3 orang anggota. Misalnya TK, kantin SDP terbatas, betul apa makin pengawasnya, pembinanya satu desa, ya 6 orang itu, tapi pengurus di masing-masing BP3MNO berbeda, bisa. Kalau minim SDM, tapi kalau SDM-nya banyak, ya masukkan semua. Apakah boleh Pak kemudian ditambah bidang-bidang? Boleh. Bidang misalnya bidang sama prasarana, bidang rumah sakit. Menyesuaikan kondisi, tapi kan bicara sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. 6. Pengurus BP3M yang terpilih diajukan pengurus ke pengurus LP Ma'arif NU oleh pengurus MWC. Data sebenarnya tidak perlu ke Ma'arif sendiri. Yang pematun pengusulannya dengan cekap minta MWC Ma'arif untuk memintakan SK ke MWC Ma'arif. Dilampiri dengan berita acara pembukaan pengurus, saya minta nanti dibuatkan draftnya Pak Bar, biar pengurus tinggal pakai daftar hadir, daftar susunan pengurus, fotokopi kartu tanu, sertifikat pengadaan NU atau KTP. Artinya harapan kita yang mempunyai sekolah itu juga orang NU, sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran betul-betul murni NU. Bukan tidak ingin masuk sekaligus juga memperdayakan kader-kader NU kita. Oke. Ini kan ada KTP. Ini kan jangan kata misalnya ketemulah katamu. Makin susah-susah nomor katamu baru dimanfaatkan dalam organisasi kan gitu. Yang kita semua pengurus yang ada di situ, terutama ranting dan sebagainya harus mengetahui bahwa yang bersangkutan itu orang NU. Betul itu, oke. Kita memiliki rekomendasi. Pengalaman itu belum tentu NU. Karena selama ini diansor terus. Hasil sewa. Oh diklancar Pak. Oh diklancar. Kita memiliki jelas D. Ojo-ojo ngerasai penuh mawon ya. Tadi ke atas. Fotokopi kartu atau sertifikat pengajuan atau KTP. Kalau misalnya ada kebijakan lokal dari MWC Ma'arif atau MWC NU, bisa surat keterangan ranting misalnya. Kalau orang itu meragukan NU, tapi itu kepentingan asli NU. Terhadap suatu hal yang dikatakan NU atau pengadilan gitu pun betul bisa diingatnya lah dari bahasa. 7. Dengan perhitungan batas waktu maksimal 30 hari setelah terpilih. Kalau kita ini fleksibel, boleh sampai lah nanti. Jadi Pak nanti teknisnya kalau sudah dibentuk maksimal 1 atau 2 minggu lah segera dimintakan SK di cabang. Maksudnya
niatnya longgar 30 hari. Saya kira Purworejo dan Sorono tidak terlalu jauh. 8. Program kerja BPT3MNO apabila telah selesai urusannya maka dimintakan pengesahan. Nah, program kerja ini penting sebenarnya. Program kerja dari BPT3MNO itu penting sebenarnya. Karena di situ memuat rencana aksi sekolah itu selama minimal 1 tahun. Sehingga menurut saya sekolah madrasah tidak ujuk-ujuk. Ayunan, artinya urutan. Tidak ujuk-ujuk seperti itu, tapi sudah memang ada kerangka acuannya berupa program kerja. Termasuk sing bangun. Untuk ujuk, wah koyo iki meh ambrol iki. Harus ada perencanaan yang matang. Kaitannya juga dengan pendanaan. Syarat-syarat dari pengurus pasal 3. 1. WNI yang setia kepada Pancasila dan UUD. Jelas ini nggih? Jelas. Insyaallah yang NU mesti NKRI harga mati. 2. WNU. Negara NU. Bukan WNI, WNU. Warga Nahdlatul Ulama. Buktinya kartan. Jelas nggih? Kalau misalnya ibu-ibu kalau ada kartu tanda muslimat katamus, monggo. Kartu paket, monggo. Kartu Ansor, monggo. Kartu anggota Ansor napa jenenge? KTA. KTA napa kasar? Kasar. Nggih pokoke niku lah yang menunjukkan ke-NU-an. 3. Beragama Islam. Karena mungkin di Purworejo ini juga banyak yang non muslim, tapi kami hakul yakin kader NU masih cukup banyak untuk menjadi pengurus. 4. Memiliki kepedulian, kemauan dan pengabdian yang tinggi terhadap pendidikan NU. Yang ini mau memiliki kepedulian, peduli dong asal ada pengurus pendidikan NU. Enak kok itu NU ini syaratnya. 5. Berdedikasi dan loyal kepada peraturan lembaga. Nanti kalau sudah berupa BPT3MNO diserahkan, Pak Akbar mungkin sebelum tahun ajaran baru nanti dilantik dan diumumkan bersama Pak Akbar. Kita akan hadirkan PCNO sekaligus dihadiri seluruh ranting lembaga balon yang ada di Purworejo. Agar betul-betul kemudian struktur BPT3MNO itu diakui secara luas dan memiliki kebanggaan tersendiri. Seragam baru Pak Akbar. Aja pengurusi LP5 sih. Pengurus juga butuh seragam. Pokoknya satu pemadu baru udah lupa. Itu Pak Akbar loh misalnya sebelum. 6. Calon ketua BPT3MNO tidak menjabat sebagai kepala sekolah. Itu harus dijadikan ketua. Kepala sekolah tidak boleh merangkap ketua pengurus. Ngerti nggih? Dalam apa? Tapi tidak ketua. Kalau pas jadi pengurus tidak ketua loh ya. Nanti menjadi lucu kalau ketua BPT3MNO jadi kepala. Itu lebih jeruk minum jeruk ya. Buah naga minum buah naga gitu. Oke? Kalau yang masih ada seperti itu segera pilih ketua pengurusnya atau kepala sekolah. Saya kira ini hal yang fair untuk kemudian mendistribusikan banyaknya kader kita. Ada masa jabatan kami berapa tahun? Ente nih Pak. Masa jabatan jelas, kerja jelas, bayarannya belum jelas. Susunan organisasi. 1. Dewan Pembina bisa dipelajari. 2. Dewan Pengawas juga bisa dipelajari. 3. Dewan Pengurus Harian minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Yang 4. Bidang-bidang di bawahnya. Jika memang banyak orang yang diajak dari pengurus, ini ada keleluasaan Pak. Yang pertama, bidang pengembangan sumber daya sekolah dan madrasah. B. Bidang pengembangan sumber dana. Sumber daya dan sumber dana. Yang ketiga, sumber daya manusia. Enten sing ngopeni wonge, enten sing ngopeni sarana prasarane, enten sing ngopeni keumangane. Ngoten maksudku. Yang keempat yang B itu bidang usaha. Ini kadang yang agak luput di kita tuh mindset
sekolah kita atau orang kita dari dahulu, kita itu menampilkan kemampuan kita secara ekonomi, sehingga sedikit urunan. Alhamdulillah sekarang MWC 0 sudah mulai bangkit dengan adanya BMT dan nanti NU Latinan 1 juga akan dengan NU dan sebagainya. Dan ini sekolah bisa mengambil peran ini Pak. Misalnya kita memiliki di Sidoarjo, ini NU ini, operasinya apa hidup di sekolah, hidup di tendaran. Jenenge minum 1 Sidoarjo Mat. Itu salah satu kewajiban pengurus untuk mengembangkan bidang usaha. Kepala sekolah dan ini pun yang bencana apa dibebani yang berhasil dan apa sama bidang usaha. Termasuk ini yang kemarin kita temukan di pariwisata, MI Almeria pariwisata. Ini juga ada 8 bidang tanah wakaf. MI Mambau Ulu pariwisata Wetan hanya 4 tanah wakaf, tapi 1 tanah wakafnya minimal 1 hektar. Niki tugasnya pengurus wonten niku. Sana tugasnya paswa dan guru-gurunya. Paham ya? Paham. Karena banyak terjadi di atas pariwisata contoh, punya wakaf setempat. Yang garap gurunya maruh dengan sekolah. Padahal itu hanya tugasnya pengurus. Bukti artinya kan? Kalau sekolah itu punya kekayaan yang bisa untuk kembali ke sekolah, yang berhak paling berhak sesuai dengan hukumannya adalah pengurus. Sekolah kami terima instani, terima rezeki kan? Misalnya MIN ini gak ada tanah 2 hektar, tanah ribuan ada. Mungkin pun sing nyiap nih nomor lahan jenengan, nyiap ini jenengan, uang jenengan, manggen yang hasil dibagi kali biaya produksi, termasuk jasa-jasa orang yang produksi, hasil bersihnya disumbangkan ke sekolah. Iki bagi ini buah naga 2 hektar, wis bebas lahan sekolah. Itu tugasnya. Mata dia, kersane guru kali pasukan betul mumet, wah kok saja senangan kepala sekolah. Kadang kepala sekolah itu kan, tapi sekolah itu soalnya mengenang sewa-sewanya diri. Ngurus juga dilapor itu, laporan pengurus. Kemudian Pak, saat ini sewanya 10 tahun, asal menen, atau ini kok pun masuk, namun juga semampu. Asli yang berhak untuk ngatur-ngatur pengurus ini. Dan yang sekarang penting kalau nggak ada tanah wakaf yang berupa sawah dan sebagainya, jangan lupa diwakafkan, segera diwakafkan atas nama sekolah. Karena di banyak tempat ini yang lagi geger di Sorono Komis ada tanah wakaf MI belum sempat disertifikatkan, gitu, ditukar guling, dijual. Ditukar guling dengan tanah yang lebih luas, tapi sampai sekarang tidak mau wujud tukar guling. Entas gitu. Itu jadi masalah hukum baru. Karena ini enten yang ikrar waktu langsung diikat proses sekitar KKB. Kersane gitu. Nopo buatan jutaan tidak boleh siapapun, pas sekolah, nopo guru, nopo pengurus. Karena memang kalau memang sudah punya aset berupa tanah. Ini terjadi di sebuah MI di Surabaya. Kajeng ngoten tanah wakaf ajeng ditukarkan yang lebih luas, tanah yang pun disate, dereng angsal grantose kelas botol. Kesalahannya belum disertifikat wakaf sing awal itu, sehingga masih bisa dijual dulu. Sekarang masuk ke tahap mediasi dengan pemerintah desa. Pun saya berharap di Sidoarjo aman terkendali. Si Pak Jamin, yang penting satu komando. Ngono aja Pak. Bidang agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Ini melekat kita. Kalau orang itu nggak bisa tidak ngomong masalah keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Subbidang-bidang sesuaikan dengan kondisi kebutuhan serta pendidikan masing-masing. Misalnya enten bidang nopo, bidang arisan ibu-ibu, bidang pembinaan wali murid, bidang humas dan PPDB, jadi tidak hanya pengurus tidak hanya terima laporan, tapi memang betul-betul membantu sebetulnya sekolah. Dan PPDB itu kalau di sekolah saya berharap sepanjang tahun. Tapi akhirnya terus
kepala sekolah udah bingung apa murid padahal harusnya kepala sekolah dan guru ini kalau menurut perkembangan ini kadang pernah itu Pak selungguh pengurus muridnya di tengah pengurus awaknya SWD betul ini sesuai dengan aturan. Pasal 5 keanggotaan pengurus. Keanggotaan pengurus sekolah terdiri satu unsur masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Ini menjelaskan. Ya, saya pesan tadi pengurus yang lama yang aktif langsung bertransformasi dari pengurus BPKMN. Justru ini kesempatan kita untuk tambah gol. Bisa diambilkan juga dari wali murid, alumni. Kadang sih produk jarang disentuh alumni sih sukses. Mumpul makin alumni sukses bagus pengurus, aku yakin keperluannya lebih tinggi daripada orang yang bukan alumni. Nah, kalau titip makin untuk pengurus Pak Akbar, Pak Sekjen, alumni sekolah masuk. Terus dua tahun itu seperti alumni TK sing saya umure 50 betul apa? Sementing ahlinya. Atau bukan ahlinya dia atau dia menjadi tokoh misalnya. Karena akan beda dia. Akan beda beliau rasa pengabdiannya karena sudah jelas dibesarkan di sekolah tersebut. Dua unsur dulu. Jadi pengurus itu disaged saking unsur guru yang tidak boleh kepala sekolah. Jelas. Pasal 6 pengangkatan, pemberhentian dan pergantian. Ini nanti bisa dipelajari bersama. Nah, pengurus dapat diberhentikan sebelum masa baktinya habis. Nah, ini kadang yang penting yang pasal 6 ayat 2 ini. Kadang saya punya dari pengurus sampai sebulan terus saat ini khusus Mila. Termasuk pasal ini nonton. Pasal di sini dibatasi tak 2 periode. Jelas 1 periode 4 tahun. Tetapi klausul di bawahnya menyebutkan jika dalam 2 periode tidak ada kepala sekolah yang dianggap berkompeten dan selain beliau bisa diangkat kembali. Tetapi sebenarnya kalau banyak guru yang berpotensi di madrasah, maka harus diberikan kesempatan pada yang lain agar kaderisasi terus berjalan. Karena di banyak sekolah kepala sekolah yang pinteran, gitu. Wow, petanggangi dewe, operator ya dia, bendara ya dia, laporan sosial dia. Tiba-tiba kepala ini sewu, kemudian nomor, bingung kan lola, ini nanti berkas passwordnya neng itu yang kemudian menjadi fatal bagi sekolah. Ini bisa dibaca piyambak. Pasal 7, masa khidmat. Nah ini pertanyaan jenengan Pak. Masa khidmat pengurus BP3MNU adalah 5 tahun. Bedanya nggih. Kepala sekolah ini 4 tahun, satu periodenya BP3MNU 5 tahun. Jelas nggih? Kalau abadan apa gitu kok. Nggih. Terhitung sejak tanggal ditetapkan. 2 pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih dan diangkat kembali melalui musyawarah anggota dan pengurus pada periode berikutnya. 3. Pergantian pengurus dilakukan dengan serah terima jabatan dari pimpinan lama ke pimpinan yang baru dengan berita acara. Tetap ada berita acara pergantian pengurus. 4. Pengangkatan pengurus sekolah dilakukan dengan surat keputusan oleh Dewan Pembina. Jelas ini nggih. 5 tahun memiliki tidak ada 2 periode, 3 periode, atau 4 periode. Karena ngertos sing ngopeni selama ini yang itu. Ini kena dibantu sing anu. Sinten sing utama. Nggih, jelas ini. 1 periodenya 5 tahun. Tapi alangkah baiknya jika sudah 2 periode kemudian ada pergantian. Kesannya ada dinamika karena perkembangan pendidikan kan cepat sekali. Bapak Ibu perlu ketahui saat ini pun gatos kurikulum. Padahal implementasi kurikulum 2013 zaman Prof Nuh ini belum sepenuhnya berhasil. Tapi saat ini pun gatos kurikulum malih namanya kurikulum merdeka. Belajar malih. Artinya apa? Perkembangan pendidikan cepatnya alhamdulillah. Nanti kalau pengurus tidak bisa mengimbangi, maka akan ketinggalan. Wis zaman kurikulum merdeka dipegang dari kurikulum
Oke. Tugas bagian kedua, tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Ini bisa dibaca sendiri. Dewan Pembina juga jelas. Pasal 10, kita lompat ke pasal 10. Hak dan kewajiban. Anggota pengurus memiliki hak dipilih dan memilih, serta hak mengeluarkan pendapat atau saran baik lisan maupun tulisan. Artinya apa? Ketika terjadi sebuah musyawarah menentukan sebuah pendapat, misalnya enten pengangkatan kepala sekolah baru, gitu, seluruh anggota mempunyai suara yang sama, termasuk bidang-bidang lain, maksudnya nggak? Mulai dari pembina, pengawas, pengurus harian, bidang-bidang mempunyai hak yang sama, nggak ada titik yang sama. Kalau terjadi pemilihan kelas misalnya, ada calon A dan calon B misalnya, yang tidak bisa dimusyawarahkan, karena kode-kode pintere, kode-kode API, dan terpaksa harus lewat voting misalnya, gitu. Nah, maka seluruh pengurus nggak ada titik yang sama satu. Ini artinya nggak? Misalnya pengurusnya 15, calonnya loro. Oke, soalnya di musyawarah yang sakit, di soal mayoritas tidak dibahas. Artinya nggak? Tapi kalau bisa, kita kembali ke Sritoh Nahdlatul Ulama bahwa NU ini didirikan dengan cara musyawarah mufakat. Kalau ada hal-hal yang strategis di kepengurusan sakit musyawarah, termasuk angkat guru. Misalnya yang guru sekarang kebijakan, ayo musyawarah. Nah, sopo kira-kira sing dadi kepala sekolah. Sopo kira-kira piye carane ngangkat guruannya? Rekrutmen terbuka. Apa kader-kader kita yang kita anggap, kita pandang baik atau apa? Nah, itu harus musyawarah terus. Termasuk misalnya jika ada pengurus yang mundur, itu juga diselesaikan dengan musyawarah. Misalnya ada kepala pengurus sekolah, nyalon kepala desa, dados apa bisa Pak masih jadi pengurus? Sakit namun. Tapi karena mungkin beliau kok kayak gak maksimal, jadi kepala pengurus sekolah mundur aja. Nah, ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Dua kewajiban pengurus adalah melaksanakan segala ketentuan sesuai ADART dan aturan kebijakan pengurus serta hasil rapat. Ini ranting. Ini penting. Rapat bagian ketiga, rapat dan kekayaan. Pasal 11 rapat. Itu memiliki sampai diatur Pak. Dengan rapatnya nopo mawon, kapan mawon, nanti diatur. Satu rapat pleno pengurus harus diikuti oleh pengurus harian dan seksi bidang rapat pleno. Dengan nomor kayak rapat pleno pengurus ada sebut bawah pakai ini MPSC. Dua rapat pengurus harian diikuti oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Nah, rapat internal seksi bidang tidak diikuti tidak masalah. Terus dewan pembina dan pengawas tidak diikuti tidak masalah. Yang ketiga rapat koordinasi diikuti pengurus harian, seksi bidang dan pimpinan sekolah atau madrasah. Jadi sesekali jenengan juga harus melakukan rapat rutin dengan sekolah madrasah. Dan bisa dikemas dengan cara apapun. Satu contoh di MI Al-Ma'arif Jagung, setiap 2 bulan sekali ada pengajian pengurus plus guru. Enten arisan ini, enten pengajian ini, enten membahas tentang nopo detail sekolah, mulai kinerja guru, mulai siswa, kalau ada masalah sarana dibahas itu. Dan enggak pernah nanti deret, dan itu suasananya menjadi hidup. Enten ngaji hikam misalnya, mesti ngaji tentu saja dalam pengurus yang kayak gitu ngaji. Atau putus anggota lah, misalnya misalnya kita bisa mengambil saripati pembelajaran misalnya. Tapi itu dikemas baik sehingga rapat itu buatan formal, buatan kaku dan bergilir Pak, dari dalamnya pengurus A ke pengurus B, guru A ke guru B. Akhirnya satu hal yang saya dapat wakat sing ibu-ibu dan itu suami istri saling.
sing ibu-ibu rewan pengking. Karena wanita. Bapak-bapak Pengapian ya Pak. sakit buyut. Nah ini nek sakit dilaksanakan di satu sekolah satu lingkungan, insya Allah makin merasa memiliki antar satu guru BK, guru MI, guru MTS, langsung cepat dan merasa memiliki satu garis perjuangan. Itu salah satu contoh, tapi tidak harus disamakan dengan contoh itu. Tapi saya yakin panjenengan sudah punya formulasi agar rapat itu tidak terlalu kaku. Walaupun sebenarnya mau mengevaluasi pasukan, tapi ini caranya yang ngaji ini namanya kata sebetulnya menghakimi yang paling penting. 4 rapat-rapat tertentu dapat dihadiri oleh pihak lain atas berat pengurus, termasuk rapat wali murid dan sebagainya. Dan kami berharap wali murid juga ada yang menjadi pengurus. Tapi jangan kita tinggali, nek saged wali murid itu engkang nggak ada putra yang sekolahnya akan disebut, karena BPKM kan 5 tahun. Nah, terus nek asing wali murid kelas 5 kelas tunggal sing ahlinya sing penaan, niku direkrut wakil dari wali murid. Kan putra kasih 5 tahun di sekolah. Jadi terus pikirin, oh, mesti ada putranya sih harus pikir-pikir aja. Tapi bagi nek aslinya kelas kawan dan terus pengurus kali tahun kan yang ini pernah sunnah. Nah ini strategi mau. Pasal 12 kekayaan, bentuk dan sumber kekayaan. Kekayaan pengurus adalah akumulasi aset-aset material yang dimiliki sekolah madrasah. Jadi gedung sekolah, tanah-tanah wakaf, gitu, alat-alat pembelajaran itu bisa diakumulasikan menjadi aset-aset sekolah madrasah atau kekayaan pengurus. Ngerti nggih? Jadi sekolah ini sebenarnya milik masyarakat yang dikelola oleh pengurus. Maka pengurus juga wajib tahu apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Betul apa misalnya? Ayo dok, tabungan wajib MII, kira lancar apa enggak? Itu salah satu contoh loh ya. Karena saya dapat laporan di suku ada guru yang pinjam uang tabungan sebanyak 40 juta sampai waktu bertok tabungan belum bisa bayar. Wali muridnya bengok-bengok dan itu surat TK. Dan itu tenan. Loh, ini terjadi Pak. Dan itu sebenarnya pengurus harus tahu karena itu adalah salah satu kekayaan pengurus walaupun milik wali murid. Tapi kalau ada sebetulnya minimal pengurus bisa mengantisipasi Pak. Gak apa-apa, misalnya biasanya yang sering terjadi sekolah-sekolah kita kan karena bosnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali talangannya nyambut uang tabungan. Ini harus mengetahui pengurus karena bagaimanapun uang tabungan itu uangnya masyarakat. Nah itu kasih 1 rupiah nah, kasih 1 rupiah itu sampai 40 juta harus dikolek itu mesti balik ke pengurus mau tolong Pak apa mana guru ini putranya pengurus mesti hambatan. Maka hal-hal sedetail itu harus tahu walaupun tidak harus dikelola oleh pengurus. Ngerti nggih? Jadi kan tabungan wajib, tabungan pengurus harus tahu minimal dapatkan ini duitnya ora. Atau misalnya di rapat evaluasi per bulan atau 2 bulan. Karena ketua. Bendara paparan kondisi keuangan. Bos, terus uangnya tabungan berapa Bu? 90 juta. Terus niki sing real tentang rekening sekolah pinten. Itu apa Pak harus transparan. Sing disambut pengurus A sinten, pengurus B sinten. Kok aku ngira Misalnya sedang ada saksi bahwa uang itu memang dikelola secara transparan. Ngoten. Itu bentuk kekayaan, termasuk sinkronis kalau ada misalnya tanah wakaf, misalnya MI itu nggak ada 1 bidang di pasar misalnya, itu pengurus yang berat untuk mengurusi, bukan hanya mengurusi siswa, sak kekayaannya harus diurusi. Kekayaan pengurus dapat berbentuk tanah, sarana fisik, lahan, dan dana yang mengumpul dan bentuk lain yang produktif. Termasuk kalau gak ada mobil, sekolah gak ada mobil itu sebenarnya kekayaan umum yang dimanfaatkan oleh pihak sekolah.
Jangan biarkan Sing ngisor kita berubah menjadi driver, menjadi tukang ojek. Nah, itu pengurus motor ya, pengurus itu sih dibayar untuk antar jemput. Ini kesalahan perkawinan internet siswa. Kadang yang salah di kita, betul kenapa Pak? Guru sehat, semangat cipnom, kali Nabi. Akhirnya makin ngajari bentuk konsentrasi, kadang pun capek dilalui, kita yang akan dirugikan. Nah, itu konsentrasi longgar dan memang ansor banser yang kerjanya di samping musiman, misalnya, wes dari driver. Guru pas waktu saya konsentrasi di dalam. Nonton lagi. Normal saat ini kelas sekolah kan banyak disukai oleh rapat A, rapat B, rapat C. KKM, BKKP gitu, Perma, Terpundi, GPKI, Impau di. Pokoknya kelas sekolah ini saat ini Senin sampai Sabtu ngoten. 4 minggu. Pokoknya yang berapa? Desa Ma'arif, yang BC Ma'arif. Maka jangan lagi repotkan para sekolah untuk antar jemput. Nanti di itu dalam rapat kerja di wow, misalnya ada polisi nganggur, atau jemput, ganti rokok, ganti kopi dan sebagainya. C, kekayaan jemput dimulai dari sumber yang halal dan dari hasil usaha. Melalui hasil usaha, wakaf, hibah, infak, sodako, hasil pembelian, sumbangan dari pemerintah dan sumbangan institusi lain. Ini jelas. Pokok garis besarnya dari usaha yang halal. Ngepet. Baik, sekolah yang dapat sugihan. Oke, termasuk hasil usaha apa? Hasil usaha menurut apa? Sekolah koperasi gede nih. Nanti saya tanggung jawab atas koperasi sekolah MN 1 Sidoarjo memberikan pinjaman lunak secara syariah kepada wali murid yang memiliki UMKM. Betul apa? Asal dikelola secara profesional. Oke. Tidak perlu kemungkinan dari usaha itu bisa menjadi sebuah keunggulan di sekolah-sekolah itu. Tapi memang kalau bisnis keuangan itu sangat rawan fitnah, rawan kaya. Orang mobil habis bingung kabeh, itu cocok di koperasi ini. Terancam kaya. Kalau sekolah panjenengan di pinggir jalan-jalan besar, kita tidak boleh menutup mata, ada potensi di situ, Pak. Mau buka toko, mau disewa nih. Ada satu MI yang akan kita garap di Tegal pas di Dambutung. MI tak laku mau. Pas perapatan pasar Dambutung, Pak. Disewa bujang-bujang loh, kota ngerti. Manfaat yang kembali ke madrasah apa? Anu Pak, nanggung listrik di sekolah 75.000 per bulan. Ada 5 bakul nih kalau Pak. 5 bakul. Nek menanggung bakul 5 berarti sama nanggung 10.000. 15.000-an lah. Kentengan Pak di pasar. Kumuh. Nah itu rencananya akan kita kembangkan. Nanti ada brand bisnis ke sana. Kalau sekolah panjenengan seperti itu Pak, manfaatkan Pak. Sebetulnya usaha peduli sama sekolah, bisnis. Nah, kalau kembali ke sekolah kan nggak ada salah. Toh itu juga tidak dibalas. Nah, tetap waktu malah dan butuh itu artinya dari kumuh tambah. Ini dengan bayangin, digawe los lawan letterhead. Setahun disewanya 5 juta, mayu nih pasti. Kalau sekolah panjenengan punya potensi seperti itu, itu harus pengurus yang mikir, ampun kepala ini kalian dulu nih, kalian nggak? Misalnya digerajakan, ya menu 1 gerajakan, menu 2 gerajakan kalian yang di Pantai Raja Jati, kan sama-sama pinggir jalan Pak. Damel, koperasi oto agen, LPG agen, aqua, ini masalah penting pengurus gak ada ikhtiar untuk Toko bangunan. usaha dari sekolah, toko bangunan. Menurut Bapak, MPO nggak ada toko bangunan. Itu masalah. Toko bangunan saat itu kata, kalau di paling ngetos rendah, toko bangunan saat itu hampir 80% dagangan itu yang kecil. Dan saat itu nggak ada gedung itu, pun makin sales begitu Pak, sales cat, sales keramik, saya tahu begitu apa, itu yang besok sebelum lagi datang, project mana yang laku itu yang dibayar. Dan tidak masalah.
Ini kalau gak selesai, halal itu. Halal. Ya, kalau menyayangkan kok enak sekolah duit dalam, neng pusat keramaian, ramai berusaha itu, uang mana loh. Karena kita sekolah swasta loh, yang harus mampu menghidupi diri kita sendiri. Kita tidak boleh kok terlalu menuntut pemerintah. Pemerintah punya urusan wajib sekolah. Karena sudah jaga, kok murah jati. Tidak usah, puluh pak. Bukan usah damel, derek mat, damel, enak umat, pun. Yang penting asalkan ruang sekolah pun cukup, ruang kelas pun cukup, ada tanah kosong yang pada pelajaran buka pak. Bukan tadi cukup agen drilling misalnya, agen aqua. Yang penting ada badan usaha di situ. Karena sebenarnya di apa? Kan ada pertemuan itu jelas salah satu kompetensi kepala sekolah adalah kewirausahaan. Tapi sementara ini kepala sekolah kita itu masih terpaku pada iuran dan sumbangan. Mana nih kalau gitu kok saat kecemutan. Nih kalau gitu siapa usaha sekolah gimana? Orang dijajal semua. Dan ini kita harus mulai galakkan. Sekolah-sekolah sebagai tempat strategis dimanfaatkan untuk usaha sekolah yang diurusi oleh pengurus bidang usaha itu. Ngerti nggih? Selanjutnya adalah pengelolaan kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh pengurus akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kenegaraan dan pengelolaan pendidikan. LP Mahathir sudah memberikan contoh pengelolaan keuangan. Kami setiap tahun kami laporkan keuangan kita ke PCNU, ke MWC kemarin. Ya walaupun di sini boleh minus toh. Tapi kan itu ikhtiar kita untuk belajar apa adanya ke teman-teman. Biar gak jadi fitnah, biar gak jadi apa ya permasalahan yang ada. Termasuk 2 tahun laporan tahun 2020 di bulan 4 2021 kita auditkan ke audit publik. Dan itu bayar juga ya, selawe juta. Asik kira sedosok ya. Artinya apa? NU itu harus mulai dibangun dalam sisi-sisi reformasi birokrasi, salah satunya transformasi keuangan. Mempermakai pasal minus, karena dilaporkan yang menjadi masalah organisasi, enak jangan saya. Oke, saya berharap sekolah juga nonton, pengurus juga nonton. B. Ketentuan-ketentuan tentang perimbangan pemanfaatan diatur oleh pengurus. Nah, pengurus masih diberi ruang untuk memiliki aturan-aturan tersendiri, Pak. Misal ya, kelas ini paling utara dibuka dengan toko. Pengelolaan toko, aturan nih, sehingga aturan sih, pengurus itu, ada sekolah ini gak ada sabin. Kita mengatur sabin ini. Siapa saja yang boleh nyewa sabin, berapa masa sewa, berapa bagi hasilnya. Niku nggak ngatur pengurus niki. Boleh kita, boleh kita mudah duit kok piye jalan. Boleh ada kearifan lokal yang diberi ruang oleh pedoman. Misalnya, nopo enten MI yang Purworejo gak ada aula ageng disewakan profesional. Kenapa Pak? Diatur oleh pengurus. Tata tertib atau peraturan penyewaan gedung, bla 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 bla. Uang sewa per hari 100.000, khusus internal NU 50.000. Yang bertanggung jawab ini, bagi hasilnya sekian, bisa diatur oleh internal pengurus. Ngerti nggih? Saya kira niku yang paling vital dari BP3 MNU. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai pedoman dalam menentukan berbagai kebijakan. Nah, termasuk bab 3 ini sangat jelas, Pak. Misalnya BP3 MNU memiliki tekane mulai negara. Misalnya namun MTS kok PGMI sandingi itu dengan patuhi bab 3 pemilihan sekolah atau madrasah. Nah, di bab 4 ini jelas
sekolah. Pasal 18 ini makin tobi dengan pasal 18 tahun. Syarat-syarat kepala sekolah. Nah, syarat-syarat pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Ini cek kepala sekolah mau misalnya boten. Kepala sekolah jenengan. Ini sebagai anuan sinau bahas. Kalau BPKM itu memang wajib jenengan tahu. Nanti ini bisa dibaca. Tapi sedikit pulau paling gambaran. Satu WNI ini jelas dan umum ya. Kalau yang belajar WNI sana, mungkin nanti yang Arab dari kelas sekolah. Dua WNU dan akhlakul karimah. Jadi salah satu pertimbangannya kepala sekolah itu nggak ada track record saya. Tiga, nah ini memiliki sertifikat pengkaderan KNU dengan masuk dalam kepala sekolah. Dua, sertifikat MKNU atau PKPNU orang. Atau kalau di itu lakut, kalau di Ansor PKD, PKL, Diklatsan, Susbalan, Susbanpim, LI dan sebagainya. Di Pagar Nusa ada nomor sendiri, UKT dan sebagainya. Di Muslimat itu nomor pengadilan itu. MKNU Fatayat benar. Jadi tafsirannya nomor 3 ini bukan hanya MKNU dan PKP loh, makanya jenengan saklot. Kalau tidak MKNU atau PKP nggak boleh, benar. Termasuk lembaga banon boleh, Diklatsan Banser, Susbalan, BKD, BKL. Kalau di IPK ada namanya Lakut, Lakmut, Elkadu. Oke. Di Pagar Nusa ada UKT 1, 2 dan seterusnya. PMI. Misalnya di PMI ada Mapaba, Pakistan, bisa gitu. Di PMI apa Kariko misalnya ada sertifikat bayat, boleh. Pokok yang menunjukkan dia kader itu dari berbagai lembaga pendidikan. Misalnya dari Maret ada apa pelatihan kepala sekolah Maret, boleh. Oke. Jadi ini tidak mengikat hanya PKP dan MKNU. Jenengan mulai tanyakan di kelas apa jenengan? Bu, Pak, ini kita berdoa jelas. Berdoa tahun 2020 itu mensyaratkan wajib ada sertifikat pengadilan. Saya jajal sama duit sertifikat apa? Sebutkan MKNU, PKP, boten, Ibnu, boten, Ansor, boten, Pakai, boten, bangsa, boten. Berarti sampai hari ini yang dulu MKNU. Ini paling sama. Aku terus, sampai melanggar, aku pecat, aku mengatakan. Diberi waktu untuk ikut pengadilan terdekat. Misalnya tadi dong, ikut pengadilan Ansor. Misalnya ibu-ibu ikut Diklat Muslimat atau Fatayat. Syukur-syukur sakit MKNU atau PKP. Maksud nggih? Kalau menunggu kepala sekolah dari nggak ada sertifikat pengadilan langsung udah didadani, awas loh. Pecat loh ya. Ampun tuan, tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pengadilan. Atau misalnya enten di Purworejo ini berapa sekolah Pak? 32. Ternyata setelah dicek sehingga namun 20. Ada 12 yang belum. 12 ini kita menjawab WJ Maret untuk mengikut sertakan di program pengadilan. Kalau 32 yang 12 belum, yang 10 laki-laki usia Ansor langsung kabar menginisiasi mendaftarkan ke PKB terdekat. Oh, itu maksudnya. Lara gelem dipecat. Udah diganti awas ya. Ini apa tuh Bapak Ibu tujuannya? Agar kepala sekolah kita itu betul-betul paham tentang harokah NU. NU tidak sekedar lambang NU, bulan dunia, tali jaga, bintang tembok. Hari ini NU menghadapi tantangan berat. Makanya di MKNU, di PKPNU, di Pandu mesti ada materi-materi tentang harokah NU. NU hari ini dan masa depan menjelang 100 tahun NU. Ini pentingnya apa itu? Jadi pasukan itu tidak hanya pinter akademik saja, paham dan bisa mengurus gerakan Nahdlatul Muhammadiyah. Nah, makanya kesannya Pak mendata kepala sekolah ya, sistem
simbolis badan bisa ditembak, sinten sing dereng pentingnya di sana. Nah, ini guru kita. Oh, nek boten salah guru kita iki. Nah, makin berarti gurune NU untuk belajar nom-noman banser sebenarnya. Ansor. Nek ra gelem dipecat. Pon dikelas. Saya lanjutkan ra gelem lho, Pak. Saya lanjutkan misalnya kados pemahaman panjenengan agar ketika ada orang lamar atau masuk sekolah minimal pun gak ada panduan. Jenengan manut iki pun mboten usah pola-pola syarat aturan untuk ngangkat guru atau sekolah. Memiliki pun enggak. Yang keempat S1 Pak. Wajib S1. Mesak nih makin dapur iki napa emisi untuk S1. Karena di emis dari dapur di sehingga aku untuk bisa sinkron itu para sekolah. Bapak ditarik yang ini apa? Sawai Winter urusan Amerika, tapi aku langsung bedikan. Aku dengan mempertaruhkan reputasi sekolah dan nasib yang pintu sebelum langit kok sebulan pondok pundi mau tapi dari gada selembar jasa S1 atau sederajat itu akan beresiko mengorbankan hak guru yang lain. Kalau sekolah itu dari sinkron Pak, sing wajib asal sertifikasi benar asal. Niku gawale to niku pelajaran niku. Bose gak cair. Bose iso gak cair. Sing wajib sertifikasi benar sertifikasi. Bahaya. Normalnya boten ada sertifikat lebih bahaya ya Pak. Tiket akhirnya dari kekunci nih. Nggih. Nah, terus panjenengan ada kepala sekolah itu harus dipastikan S1 dan sebagai langkah pencegahan S1 ini tidak jelas. Mending S1 sing Ibrahimi, Staitu, napa ya Ida sing jelas kampus. Jelas daripada waktu sendiri Papua Barat. Jelas kuliah apa lain. Kadang kan pun sewu, kita tidak tahu kan riwayat tapi nek tanggo dhewe roh biyen kader itu kok endi kuliah nanti kan kita bisa pastikan bahwa S1-nya pasti valid dan bisa untuk masa depan guru yang lain. Kadang saya foto kok gitu. Sakai kok gak tau kuliah ngono bisa saya S1 itu jenengan aku usul dosen Oh nyala Pak Sekjen. padahal saat ini kuliah itu kata kuliah full dari TC Pak Sekjen. M1 MI M2 MTS tapi M1 Pak itu sekarang gelap alumni Mahat Ali modal apa? SAG SAG tapi setelahnya M1 Mahat Ali Sanes Muhammad Ali Pak Mahat Ali itu perguruan tinggi ada di pesantren. Nah kalau ingin nanti Blok Agung diundang ke sudah Mahat Ali jenjang pendidikannya itu M1 kita lihat SAG setara S1 nih. Nah itu misalnya buatan salah Pak makin tersinggung yang Mahat Ali tidak ngomong lu M1 dengan nopo MI saat ini M1 setara S1 di Mu'adzalah di apa? Mahat Ali. Betul ya? Terus 5 minimal memiliki NPK atau NUPTK. Ini memang menjadi problem ini. Sudah berapa tahun NUPTK tidak bisa dikeluarkan atau prosesnya lama sekali. Tapi nek saged NPK dengan misalnya kelas NSK Pundut atau purna lebih dari 60 tahun, maka calon yang paling ideal itu yang punya NUPTK atau NPK karena langsung bisa sinkron. Kita khawatir kalau mereka ada NUPTK atau NPK menghambat. Karena saat ini kepala sekolah itu betul kunci. Yang ke-7, yang ke-6 memiliki kompetensi manajerial, akademik, pedagogik, profesional, sosial, dan kebudayaan. Yang ke-6 ini bisa dilatih lah. Karena kepala sekolah juga tidak mungkin ujuk-ujuk ada kompetensi tinggi. Gitu. Yang ke-7 sehat jasmani dan rohani, jelas ya? Waras, miris. Artinya sehat jasmani rohani itu kemudian kita tidak boleh menafsirkan non sewu. Difabel sehat jasmani rohani memiliki seluruh persyaratan bisa Pak dari kepala sekolah madrasah. Oke. Ini jangan diharapkan kemudian non sewu yang cacat tidak boleh jadi kepala sekolah. Karena terpikir hanya jasmani dan rohani. Ada pun beliau difabel karena takdir Allah mau. Tapi
waras awake, waras pikirane itu maksudnya. Sehat. Nah, dengan apa tidak boleh nanti kemudian ada guru yang misalnya diberi kejanggapan fisik, kemudian ini sampai gak sehat fisik, belum sakit. Kenapa membuat pernyataan kesanggupan saya tulis untuk majuan pendidikan itu? Jelas. 9. Untuk kepala sekolah madrasah diutamakan wakil kepala sekolah madrasah yang berprestasi. Nah, kalau sekolah-sekolah itu kecuali TK, ya. TK kan kepala sekolah tok kalau bendahara. Ya. Kemudian TK guru ini loro ya semesti. Tiga. TK satu merangkap kepala, satu merangkap bendahara. Pun tek ya. TK ini guru ini kali. Oke. Untuk guru atau begini Pak, nek enten wakil kepala yang lebih berprestasi itu diutamakan. Tapi sebenarnya dari guru yang ada pengalaman minimal 5 tahun dan mempunyai prestasi. Oke, jadi bukan orang baru. Kepala madrasah ini bukan orang baru. Walaupun sebenarnya Orang luar. ada ruang bagi LP Marit untuk tanda kutip mutasi. Dan kami pernah lakukan ini di beberapa tempat kelas sekolah berobat kita mutasi kita oper. Misalnya MINU ini maju, Sidoarjo betul gimana? Kita oper, itu hanya meja kemarin, sakit. Itu tidak mempengaruhi masa jabatan, tidak mempengaruhi yang lain. Termasuk guru, mutasi. Walaupun kita bukan dikasih negara itu bisa memutasi. Karena pengurus badan sakit, rasa pengurus badan sakit. Aku bosan ngurusi MNO Sidoarjo, pengen MNO 2 Sidoarjo, badan sakit. 10 untuk wakil kepala sekolah madrasah, guru yang memiliki pengalaman 3 tahun dan punya prestasi. Ini sebagai anuan Kelas. sebagai gambaran. Dan dengan yang pun pengurus stempel enten stempel BP3M.